Agus, Pak Yogi, Pak Sani, terus tambahan dengan Pak Dimas, itu yang nanti bisa ditanya. Pak Keri masuk juga nggak? Irisannya enggak ya, cuman 4 ini aja ya. Kaitannya dengan Pak Agus dan kawan-kawan itu hanya Pak Dimas saja atau Semuanya majelis. Loh bukan? Iya. Karena kalau pengkapalan kan ada kaitannya semua. Oh. Pengkapalan ada kaitannya. Iya, soalnya Iya. kemarin kan kita bagi tuh kemarin tuh 2 klaster tuh ini sama ini, ketemunya tuh kemarin 4 orang gitu. Oh ya digabungkan jadi 1. Makanya saya tanya lagi. Jadi ini semuanya saling menyaksikan? Iya. Oh ya sudah kalau gitu. Semuanya berarti pertanyaannya. Terima kasih yang mulia. Ya silakan. Terus mekanismenya yang mulia, apakah kami selesaikan Pak Agus dulu, Pak Agus baru dulu. bergantian Ya. dengan yang lain? Enggak, ini diselesaikan Semuanya? ke semuanya. Kan ini kan Oke. keterangan mahkota dan sekaligus terdakwa. Oke. Itu makanya perlu berapa lama? 2 jam? Secepatnya yang mulia. Ya. Oh secepat-cepatnya? Secepatnya Karena gini, nanti kita setengah 12 harus kita Ya. tunda. Selesai kita tunda untuk Iya. nggak mungkin juga kita Senin berarti nanti gitu ya. Iya yang mulia. Silakan. Kalau Terima kasih, Yang secepat-cepatnya Mulia. silakanlah. Ayo. Saya mulai dari Pak Agus. Pak Agus. Cek. Pak Agus, sudah berapa lama Pak Agus kerja di Pertamina? Dari tahun 2007 Pak sampai kemarin 2025 ya, jadi mungkin sekitar Dari tahun 18 tahun. 2007 ya. Ya betul. Saudara tahu ya, Pertamina itu adalah BUMN ya? Tahu. Tahu ya. Setahu saudara, saya mulai dari aturan paling atas dulu nih. Di Undang-Undang BUMN itu ada ngelarang nggak pegawai BUMN bertemu orang, makan sama orang, main golf sama orang, berteman sama orang di luar pegawai BUMN? Setahu saya tidak ada larangan untuk hal itu Pak. Dari Undang-Undang BUMN tidak ada larangan. Betul. Pedoman Pertamina? Juga tidak ada larangan untuk hal itu. TKO? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Karena yang dilarang tuh hanya memberikan suap. Harusnya begitu. Kayak bapak-bapak itu Pak Firman, saya ajak makan di luar, mau dia. Karena Undang-Undang Kejaksaan nggak melarang. Boleh bertemu, yang tidak boleh suap. Pertanyaan saya berhubungan dengan chat setelah ini. Chat-chat yang tadi ditunjukkan itu, saudara terima duit nggak? Tidak ada. Karena di persidangan ini saya nggak pernah lihat ada menerima duit dari hasil chat-chat itu, gitu loh. Karena ini kan perkara tindak pidana korupsi, gitu loh. Dijanjikan nggak kalau kamu menjawab chat saya, mau makan sama saya, ketemu saya di hotel, saya kasih kamu 1 miliar deh. Ada tidak janji seperti itu? Tidak ada. Tidak ada ya. Berikutnya Pak, saya sekarang ke kapal domestik dulu nih. Tadi kan dibuka semua chatnya ini. Di domestik itu saudara menyampaikan informasi katanya. Saya mau tahu nih, ada hubungannya nggak dengan kerugian keuangan negara? Tidak ada. Saya tanya, saudara pada saat JMN itu dipakai PIS, saudara panitia pengadaan? Bukan. Apakah saudara punya hak untuk menunjuk JMN dan mengeluarkan pembayaran untuk JMN? Tidak ada. Wewenang tersebut ada di PT PIS. Apakah saudara pernah mengatur PIS agar, karena ini teman saudara nih, saudara Dimas ini, untuk menunjuk JMN? Tidak pernah Pak PH. Tidak pernah. Tidak pernah. Terus di persidangan ini kan sudah coba dibuktikan bahwa JMN ini Susmex Indonesia, berbendera Indonesia. Saya coba ikutin logikanya nih, pembuktiannya nih. Setahu saudara, kalau JMN ini beroperasi untuk KPI, ini kan berbendera Indonesia. Di fakta sidang ini yang kita ikutin, biar nggak ulang-ulang lagi ya. Susmex itu di berbendera Indonesia itu ada 2. Satu sudah dipakai, satu sisa JMN. Pertanyaan saya, kalau dianggap memberikan informasi itu menutup peluang kapal Susmex yang lain, apakah saudara tahu bahwa kalau memang dibuka peluang untuk
kapal-kapal lain ikut berkompetisi, yang ikut berarti kapal Susmex berbendera luar negeri ya? Kalau dibuka, iya betul. Secara KPI, lebih efisien menggunakan kapal Susmex berbendera Indonesia atau berbendera luar negeri? Satu, efisien ini berhubungan dengan mahal ya. Lebih nasional mana? Nasionalis mana? Menggunakan kapal Susmex Indonesia atau kapal Susmex asing? Coba saudara jawab. Baik, yang pertama, kalau terkait dengan efisiensi, menurut pemahaman saya lebih efisien kalau kita menggunakan kapal domestik. Karena apa? Memang kebutuhan untuk PT KPI sendiri nyatanya seperti itu. Jadi memang kapal-kapal yang kami gunakan, yang kami sewa dari PIS itu memang kami gunakan tidak hanya untuk angkutan impor, tapi juga kami gunakan untuk angkutan domestik juga. Ketika ada kapal lain yang kita pergunakan di angkutan domestik sedang mengalami kerusakan atau apapun itu, memang kita bisa memiliki fleksibilitas lebih dengan kita memiliki kapal berbendera Indonesia yang memang bisa kita gunakan baik untuk angkutan impor maupun angkutan domestik. Nah, seperti yang Bapak tunjukkan ini ya. Iya. Ini sudah jadi fakta persidangan, biar kita tidak ngulang-ulang. Saudara Aga sudah kita tanya, yang buat ini Aga, ditanya atas perintah saudara apa bukan perintah saudara. Ya, di sini ada efisiensi karena ini perkara tindak pidana korupsi. Saudara mau ngechat kek, mau ngomong apa kek, ada kerugiannya nggak? Kan begitu yang mau kita buktikan di sini. Kalau soal ngechat, makan-makan, saudara bercanda-bercanda di grup itu, kalau negara nggak rugi, nggak masuk sini Pak, gitu loh. Coba lihat nih. Betul ini gak? Izin saya sampaikan sebentar Pak penasihat hukum yang mulia izin. Jadi memang ini adalah risalah dari Continuous Improvement Program yang pada saat itu dibikin oleh Pak Aga dan tim. Pak Aga ini memang bukan di bawah tim saya, tapi di bawah tim VP Pak Udi Bumara di VP sebelah. Dan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pak Aga dan timnya, memang menunjukkan bahwa selama periode KPI menyewa kapal Jenggala Nasim, itu terdapat efisiensi saving yang diperoleh oleh PT KPI dalam periode sewa tersebut. Jumlahnya saya kurang ingat, mungkin sekitar 5 atau 6 juta, tapi ya selama periode tersebut memang ada saving yang kita dapatkan. Ya, itu sudah dibuktikan di sini. Pertanyaan saya seperti pertanyaan kepada Aga waktu itu, ini saudara yang suruh apa bukan? Dan bukan. Aga sudah menjawab tidak, itu karena kerjaan dia kan. Dan di fakta persidangan juga sudah kita tanyakan ke Pak Aga juga bahwa ini memang bukan atas perintah saya dan memang atas inisiatif Pak Aga sendiri yang mengevaluasi terhadap kebijakan sewa kapal dari PIS tersebut. Cukup, sekarang kolot, kan ada chat-chat juga di situ. Iya betul. Pertanyaan hampir sama. Dengan chat-chat itu, kita mau tahu nih, saudara merugikan negaranya di mana? Kan itu. Ini kan perkara tipikor, kalau cuma chat-chat aja nggak ada masalah kalau nggak ada kerugian negaranya. Pertanyaan saya pertama di kolot ini, saudara mendapatkan uang tidak dari Dimas, dari Indra pada saat saudara chat-chat itu? Tidak ada. Pertanyaan kedua, dari hasil chat-chat tersebut, apakah saudara mengatur harga di PIS, PL? Tidak ada. Dan untuk menyewa kapal Olimpik Luna itu? Tidak ada, dan sekali lagi saya tegaskan bahwa wewenang pengadaan kapal ada di PIS atau PIS PL. Dan hal itu juga sudah kami konfirmasikan pada saat di persidangan kepada pihak PIS, baik PIS Jakarta maupun PIS PL, bahwa tidak ada intervensi dari saya terhadap proses pengadaan tersebut. Apakah pernah saudara mendapat suap terkait penunjukan kapal PL ini? Tidak ada. Kapal Olimpik Luna ini? Tidak ada. Iya, tidak ada ya. Tidak pernah dibuktikan di sidang ini ada suap untuk saudara. Sekarang saya ke dakwaan nih. Mengenai ekspor minyak mentah Banyu Urip. Di sini kerugiannya 10,6 T. Saya persingkat aja. Apakah saudara ikut dalam pengambilan keputusan ekspor minyak mentah Banyu Urip? Untuk yang ekses buko. Ekses buko. Buko saya belum menjabat di PT KPI. Belum menjabat ya. Belum ada di dakwaan saudara ya. Kalau soal data-data sudah dibuka dan dari kemarin sudah dibuktikan lah. Terus ekspor minyak mentah domestik bagian kontraktor kerjasama, kerugian negaranya 17,5 triliun. Ini kan ada 7. Saya mau tanya ke saudara, dari 7-7-nya ini, saudara menjabat pada proses no deal ini ada berapa yang terjadi no deal? Seingat saya ada 2, pengadaan kondensat Arun dari PT PGE dan satu lagi pengadaan Banyu Urip Crude Oil dari Exxon untuk yang tahun 2023.
Oke, berarti hanya 2 saudara ada di proses yang no deal ini ya, dari 7 yang didakwakan kepada Betul. saudara. Betul. Oke. Kalau soal data-data sudah kita buktikan di sini, kita tidak mau ulang lagi. Sudah kita tampilkan dan kita akan lampirkan di pledoi alasan-alasan penolakannya, sehingga kita nggak perlu nguji lagi, saudara gitu loh. Terus berikutnya, spot dan term. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara, keterangannya sama ya soal spot dan term ini. Keterangan saya tetap sama bahwa ya menurut pemahaman saya dan menurut pendapat saya bahwa yang diperlukan KPI itu adalah strategi pengadaan yang bisa memitigasi resiko terhadap fluktuasi harga kargo, sehingga keperluan KPI memang perlu ada 2 strategi pengadaan tersebut, spot dan term dilakukan bersamaan. Dan memang di TKO-nya ada ketentuan kombinasi spot dan term ya. Betul, di TKO diperbolehkan untuk melakukan ya. mode pengadaan tersebut. Ya, saya pikir udah tercatat lah di persidangan ini, udah banyak yang menjelaskan. Tadi Pak Yoki sama Pak Sani juga kami harap jadi bagian dari catatan persidangan. Terus dakwaan berikutnya menambahkan komponen PMD. Saya tanya kepada saudara saksi, apakah saudara punya kewenangan menambahkan komponen PMD? Tidak ada. Kewenangan untuk pembuatan HPS ada di VP ORMD, di mana pada saat saya menjabat, VP tersebut dijabat oleh Pak Aditya Bayu. Oke, ya kalau soal bagaimana mekanisme komponen PMD sudah dibuktikan di sini. Dan sesuai dengan keterangan BPK memang saudara tidak punya kewenangan di situ ya. Terus tadi yang tidak mengumumkan metode evaluasi VBCS dalam pengumuman tender, apakah sama keterangannya tadi seperti yang sudah kita ikuti dalam persidangan ini yang disampaikan oleh Pak Sani tadi? Sama, sekali lagi Ada yang saya mau ditambahkan? tegaskan, ya sekali lagi saya tegaskan bahwa hal tersebut terkait dengan pengumuman VBCS di dalam undangan tender tidak diatur dalam TKO, itu yang pertama. Dan yang kedua juga kita tegaskan lagi kemarin pada saat kita memanggil saksi ahli bahwa apabila kita menyampaikan secara detail terkait dengan metode pemilihan VBCS, hal itu akan terdapat potensi kebocoran data-data penting perusahaan. Sehingga menurut hemat saya ya memang tidak perlu disampaikan di dalam undangan tender kami untuk pengadaan terkait metode VBCS. Dan para pelaku pasar dan para demut-demut yang memang sudah mengikuti tender kami, semuanya sudah mengetahui bahwa evaluasi kami lakukan secara internal dan menggunakan linear programming GRIMS. Pertanyaan lanjutannya, kemarin kan ahli LKPP menyampaikan asal diperlakukan sama. Setahu saudara, ada nggak pengumuman tender di zaman saudara itu kadang-kadang diumumkan VBCS-nya, kadang-kadang tidak diumumkan? Setahu saudara seperti apa? Tidak ada, semuanya tidak kami umumkan Semua soal tidak VBCS. diumumkan ya? Betul. Oke. Terus berikutnya dakwaan mengenai panitia pelayanan khusus melakukan komunikasi dengan mitra usaha. Kami udah coba mengidentifikasi tanggal-tanggalnya, itu semua di tanggal lockdown. Tanggal kepres presiden, ada 2 kepres presiden yang menyampaikan pembatasan sosial berskala besar. Pertanyaan saya, setahu saudara mengenai komunikasi, chat-chat, selain yang sudah dijelaskan tadi di TKO diatur, di pedoman diatur, apakah saudara mengetahui bahwa di zaman PSBB itu, lockdown itu, semua pegawai tidak boleh masuk kantor? Betul. Jadi saya mulai menjabat sebagai senior manager crude oil supply itu ada pada saat periode 2022. Dan pada saat itu memang dari kebijakan perusahaan memang tidak sepenuhnya kegiatan dilakukan WFO, work from office. Jadi masih 50-50, 50-50. Seingat saya. Kalau tidak boleh masuk kantor, apakah tender pengadaan impor minyak mentah itu berhenti? Tidak. Pada saat itu kami lakukan secara online. Dilakukan secara online. Pada saat masih periode lockdown dan kebijakan perusahaan tidak 100% work from office. Seperti itu ya. Jadi semua tindakan pengadaan itu walaupun tidak masuk kantor tetap harus dijalankan untuk menjamin pasokan nasional. Seperti itulah kira-kira ya. Betul. Terus berikutnya mengenai TAT, tadi saudara sudah menjelaskan, itu sudah jadi bagian catatan persidangan menurut saya. Terus mengenai pertemuan dengan mitra usaha sudah ya, tadi sudah saudara jawab bahwa tidak ada aturannya. Mohon izin yang mulia, mohon izin.
tadi ini terkait kesehatan saksi yang mulia. Tadi sempat mengeluh sakit kepala. Pak Gading, jika diperkenankan kami ingin memberikan, tadi beliau minta Panadol yang mulia. Boleh? Terima kasih yang mulia. Terima kasih, saya lanjut. Udah, saya kalau soal pembuktian sudah kita lakukan selama ini saudara saksi ya. Ini sudah jadi kesatuan dengan pertanyaan kami hari ini mengenai dakwaan-dakwaan ini. Jadi untuk Pak Agus, pertanyaan terakhir saya mempertegas aja. Jadi selama proses persidangan ini dan kasus ini, apakah harta saudara ada yang disita? Ada yang mulia Apa itu? Pak PH. Rekening atas nama saya, rekening atas nama istri, terus sepengetahuan saya juga ada beberapa sertifikat tanah yang atas nama saya dan istri juga masih keblokir. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah di dalam proses penyidikan itu ada aliran uang yang terbukti diterima oleh saudara sehingga aset-aset saudara itu disita? Tidak ada. Tidak ada ya? Cukup ke saudara Agus Purwono. Saya lanjut ya mulia ke Pak Yoki ya. Oke, Pak Yoki, Ya. pertanyaan hampir sama Pak. Kan Bapak direktur, pangkatnya lebih tinggi nih. Direktur utama lagi di PIS. Pertanyaan sama Pak, Undang-Undang BUMN itu Pak, pedoman Pertamina, TKU Pertamina, emang melarang Pak Bapak itu ketemu makan malam sama swasta, main golf sama swasta? Tidak ada. Justru kalau menurut saya dengan peran saya sebagai dirut, saya perlu bertemu dengan banyak pihak. Karena tugas saya mengurusi perusahaan. Saya nggak boleh di belakang meja. Jadi justru harus bisa bertemu dengan banyak stakeholder. Oke Pak, saya sekarang tanya mengenai Pak Agus Purwono ke Bapak. Karena Bapak kan jadi saksi buat Pak Agus. Pak, kalau pengadaan kapal itu Pak, memang bisa Pak. Dengan sistem yang canggih di Pertamina ini, Pak Agus tuh ngatur Pak. Ngatur pemenang kapal, bisa Pak? Pak, proses pengadaan segregation of duty itu sudah jelas Pak, begitu. Jangankan antara KPI dan PIS, begitu ya, pembagian tugas segregation of duty. Di PIS sendiri sudah disusun sedemikian rupa independensi masing-masing fungsi. Jadi harusnya nggak bisa. Yang merencanakan beda, yang meminta beda, yang menghitung OE beda, yang melaksanakan berbeda. Oke Begitu, Pak, pertanyaan lanjutan saya, Bapak kan Direktur Utama PIS. Apa pernah nih Pak Agus ini Pak minta ke Bapak, Pak Yoki saya jadi panitia pengadaan dong, khusus untuk 2 aja. Jenggala Maritim Nusantara sama Olimpik Luna. Pernah nggak Pak? Tidak. Tidak bisa ya. Oke. Cukup Pak kalau ke Pak Yoki Pak. Ke Pak Sani sekarang Pak. Mengenai ekspor buko, Pak Sani, coba mana buktinya, datanya? Kalau data-data Pak Sani sudah kita buktikan selama ini Pak. Sudah belasan saksi kali ngomong sumber datanya dari mana. Jadi mungkin tidak perlu kita buktikan lagi ya Pak Sani. Cuman ini kita tunjukkan nih, ini mengenai penolakan aja tuh. Yang selalu dipermasalahkan itu adalah dated brand Rim Cimsau. Ya, ini kenapa tidak diterima? Satu. Yang kedua, kenapa tidak ditawar gitu loh. Ini Pak Sani pernah lihat ini? Ya, ini yang dibuat. Bisa jelaskan nggak? Ini perhitungan apa? Apa hubungannya sama dated brand Rim Cimsau yang ditolak itu? No deal maksudnya. Ya, terima kasih. Jadi sesuai yang tadi saya jelaskan, setiap tahun kami selalu melakukan evaluasi terhadap semua pembelian kami, gitu kan. Nah, terkait Rim Cimsau ini atau yang dari MCR ini, kami pun melakukan hal yang sama. Keputusan kami menolak formula harga yang ditawarkan MCL adalah karena kami melihat faktor risiko yang sangat besar di koefisien Rim Cimsau-nya tersebut. Di sisi sebelah kanan kita bisa lihat nilai Rim Cimsau setiap bulannya itu berbeda-beda dari $4 sampai ke angka $19. Hal inilah yang menurut kami menjadi risiko terbesar bagi Pertamina setiap bulannya akan mendapatkan harga
yang otomatis akan jauh lebih tinggi walaupun dia menetapkan alfa senilai 3,50 setiap tahunnya, ya fix 3,5. Tapi angka Rim Cimso inilah yang membuat resiko bagi Pertamina yang akan membuat harga si Banyu Urip itu menjadi sangat-sangat mahal. Dan ini terlihat dari evaluasi ini. Dan kemudian kami coba bandingkan dengan minyak mentah heavy sejenis pada periode yang sama dengan penawaran yang disampaikan oleh Exxon. Seperti apa sih landed alfanya? Dan terlihat di sini bahwa formula yang disampaikan MCL itu jauh lebih mahal. Hanya lihat aja yang faktor berwarna kolom berwarna hijau. Itulah nilai di mana formula harga Rim Cimso lebih murah dibandingkan dengan penawaran realisasi landed alfa dari pembelian impor kita. Jadi kalau saya mengevaluasi kurang lebih 90% itu lebih mahal miliknya Exxon. Jadi kami melihat dari tahun ke tahun tren tersebut tetap terjadi. Sehingga kami meyakini keputusan kami untuk menolak Exxon menggunakan formula tersebut sudah tepat. Makanya ketika kami menawar, kami tetap menawar pakai dated Brent plus minus alfa saja tanpa ada koefisien Rim Cimso di situ. Oke, terus satu lagi Pak Sani, mohon penjelasannya. Di dalam persidangan ini kan didakwakan mengutamakan impor. Tapi kami menemukan ada surat yang ditandatangani oleh saudara dan saudara Agus Purwono ya. Coba lihat suratnya. Nih, coba jelaskan surat ini apa? Yang Sani mana? Nah, ini Pak, coba dari atas judulnya. Judulnya permohonan dukungan 27 September, coba diingat ya. Ini ke SKK Migas, permohonan, perihal permohonan dukungan dari SKK Migas dalam penentuan skema komersialisasi minyak mentah domestik tahun 2024. Ya, di situ yang kita kuningin, di situ saudara atasnya. Terdapat beberapa minyak mentah kondensat yang tidak tercapai kesepakatan dan berpotensi untuk dijual melalui market ekspor oleh K3S. Dan beberapa minyak mentah dan atau kondensat tersebut, minyak mentah LSI merupakan salah satu minyak mentah utama yang dibutuhkan oleh kilang Pertamina. Sehingga suplai minyak mentah tersebut bagian negara diharapkan dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan kilang Pertamina. Mohon saudara jelaskan. Di sini saudara dianggap mengutamakan impor dengan nodil-nodil tadi. Ini apa nih? Surat apa nih? Bisa dijelaskan sedikit nggak? Jadi mungkin sekalian saya jelaskan juga ada mispersepsi mungkin dari pihak JPU terkait dengan ketika optimasi hilir di material balance kami tidak mencantumkan minyak mentah domestik yang tidak terbeli. Karena pada prinsipnya semua minyak mentah domestik itu sudah kami usahakan terlebih dahulu untuk dibeli di deal. Dan ketika tidak deal, itu otomatis udah langsung ada kesepakatan ekspor antara K3S dan pembelinya. Jadi tidak mungkin lagi kami masukkan data tersebut di OH karena memang secara availability barangnya sudah tidak ada. Nah, kemudian dalam proses SKK Migas sebagai pemilik minyak mentah bagian negara, dalam melakukan komersialisasi minyak mentah bagian negara tersebut, mereka mempunyai dua mekanisme. Pertama adalah in-kind, kedua adalah entik. In-kind itu adalah minyak mentah bagian negara, sederhananya ya, minyak mentah bagian negara dijual melalui PT Pertamina Persero atau kepada Pertamina. Entik itu dijual melalui si K3S-nya atau si operator lapangan tersebut. Nah, kami melihat kecenderungan dari tahun ke tahun, pihak SKK Migas lebih banyak mengkomersialisasikan minyak mentah bagian negara menjadi entik. Karena mungkin mereka ingin mendapatkan nilai premium. Karena bagian negara sesuai SAA dibeli oleh KPI atau oleh Pertamina di harga ICP flat. Sementara K3S mungkin mereka bisa ekspor, mereka bisa mendapatkan harga jauh lebih tinggi. Nah, oleh karena itu kami bersurat kepada SKK Migas bahwa sesuai dengan SAA dan tadi kepentingan penyediaan BBM dalam negeri, alangkah lebih baiknya apabila SKK tetap berkomitmen mensupport Pertamina dengan mengkomersialisasikan seluruh minyak mentah bagian negara yang dimilikinya untuk sebagai in-kind dan diserap oleh Pertamina Persero. Makanya kami bersurat seperti ini, seingat saya hampir 2 kali atau 3 kali. Boleh disederhanain nggak? Kalau kami nih kan orang awam. Jadi intinya bahwa coba saya simpulkan ya, saudara saksi. Saudara mohon kepada SKK Migas kalau boleh SKK Migas jangan menyerahkan bagian negara ke
K3S untuk dijual kepada Pertamina karena mereka pakai harga mereka. Kan begitu. Betul. Kalau pakai harga K3S nggak ketemu nih harganya karena Betul. mereka kan pasti nyari untung. Kalau bisa minyak bagian negara itu dijual pakai harga ICP. Intinya kan begitu kan? Betul. Kalau pakai harga ICP, minyak K3S ini pasti akan banyak terserap. Tapi Ya, Pak. kalau pakai harga K3S diserahkan kepada K3S, ya K3S suka-suka dia. Dia mau harga setinggi-tingginya karena dia mau untung. Akibatnya Pertamina selalu kadang-kadang no deal. Kira-kira intinya itu ya. Betul. Bagaimana caranya itu terserap kalau pakai harga ICP. Intinya gitu kan saudara Betul. saksi? Ya. Ya, oke. Ada juga yang Agus Purwono. Jadi surat ini selain dari saudara ada juga dari saudara Agus Purwono Ya, ya? seingat saya ada Intinya juga. sama ya? Sama. Kalau bisa jangan Hanya antik. tahunnya berbeda. Kalau bisa in kind. Kira-kira seperti itu ya? Oke. Terus ke yang no deal tadi udah dijelaskan ya saudara saksi dan sudah berbulan-bulan kita menjelaskan di sini. Itu akan jadi satu kesatuan dalam pembelaan kita dan akan kita lampirkan. Terus mengenai impor. Di impor ini kan di persidangan ini udah disampaikan oleh panitia di bawah saudara. Bahwa kalau sudah jadi penawar terbaik, kami negosiasikan. Si A berdasarkan GRIMS sudah ditunjuk sebagai penawar terbaik. Misalnya sudah jadi penawar terbaik di harga 1. Tapi panitia walaupun itu sudah deal, dia tetap nego, turun lagi dari 1. Saudara bisa jelaskan itu. Tujuannya apa? Ini sudah deal 1 kok tetap tujuan. Apakah untuk mencapai KPI di direktorat saudara dan ada hasilnya tidak KPI tersebut? Sambil kita tunjukkan ya, KPI pengadaan impor minyak mentah dari hasil negosiasi tersebut dan efisiensinya berapa banyak? Ya. Jadi Ini ya, sambil menjelaskan ini nanti ya. Ya, bagi kilang cost feedstock itu sangat signifikan, kan? Jadi penghematan 1 sen pun akan sangat bermanfaat. Oleh karena itu, manajemen Puncak menetapkan KPI berupa tadi berapa atau berapa nilai alfa yang bisa dinegosiasikan oleh tim menjadi nilai KPI-nya. Karena kalau untuk base price, dated brand itu mengikuti harga market, tidak bisa dikontrol oleh siapapun juga. Kami hanya bisa melakukan negosiasi untuk nilai alfanya tadi. Makanya setiap tahun akan muncul KPI terkait berapa negosiasi alfa yang ditargetkan oleh perusahaan. Dan KPI ini sampai ke direktur utama. Nah, ketika di sini kita melihat target yang diharapkan oleh perusahaan hanya masih di angka kisaran 16 atau 0,16 USD per barel atau 16 sen per barel. Sedangkan pencapaian kami selama 1 tahun dirata-ratakan mencapai 44 sen per barel. Itu ya yang nomor 5 itu ya. Betul. Negosiasi yang kita kuningin itu. Dalam kurung alpha deal dan fast initial offer. Betul, Targetnya 0,16. Itu target ya? betul. Awalnya ketika KPI ini dibentuk sempat ada usulan versus HPS. Tapi menurut kami versus HPS itu tidak mencerminkan pencapaian secara kinerja keuangan. Karena kalau pembelian pasti akan diusahakan di bawah HPS gitu kan. Makanya kami mengusulkan pada saat itu adalah nilainya atau perhitungannya berdasarkan dari ketika si supplier tersebut menawarkan initial offer minyaknya. Makanya dan jadi ketika sampaikan initial melakukan offer ya. negosiasi. Betul. Jadi targetnya 0,16 realis. Dan setiap tahun ini selalu meningkat targetnya. Oke, KPI sendiri boleh dijelaskan nggak? Artinya apa tuh? Key performance indicator. Nah, kalau misalnya lebih dari target, ada rewardnya nggak Ada rewardnya. kepada pekerjanya? Reward. Karena mengejar reward itulah, maka panitia-panitia pengadaan itu mencoba semaksimal mungkin mencapai KPI. Apakah seperti itu? Betul, karena setiap direktorat ketika nanti ada penghitungan bonus akhir tahun, itu menjadi salah satu koefisien Oke, pengali. untuk perhitungan legal ini ya, bonus Betul. akhir tahun ini ya. Makanya semua kejar ini KPI. Betul. Semua dinegosiasikan. Oke. TAT tadi sudah dijelaskan ya, dan dari kemarin sudah dibuktikan, jadi tidak perlu kita minta penjelasan lagi. Semua data-data yang kita lampirkan yang kita ajukan akan kita lampirkan di pledoi. Kalau sewa kapal, tadi ada chat saudara itu
mempertegas saja, itu chatnya bicara margin PIS KPI kan ya? PIS dengan KPI. Apakah saudara mendapatkan uang nih dari siapa nih? Saudara Dimas nih? Tidak ada. Tidak ada ya? Karena dalam persidangan ini juga tidak pernah Iya. terbukti bahwa. Tapi dalam proses ini apakah ada harta atau aset saudara yang disita? Ada. Apa itu? Rekening dan sertifikat rumah. Rekening diblokir, sertifikat Rumah diblokir. sertifikat itu diblokir. Ya. Dalam proses penyidikan itu apakah saudara ada menerima aliran uang? Tidak ada. Tidak ada ya. Cukup yang mulia ke Pak Dimas yang mulia. Ke Pak Gading kami tidak ada kaitannya. Pak Dimas berapa lama berteman sama Pak Agus sampai bikin grup gitu? Mungkin sebelum atau setelah COVID atau sebelum COVID lah, kurang-kurang lebih pas era COVID. Waktu proses penyidikan itu ada bukti kasih duit nggak? Tidak ada. Pernah nyogok-nyogok nggak? Tidak ada. Ya? Tidak ada. Murni pertemanan itu ya? Berteman saja. Ya. Cukup ya mulia, dari saya cukup. Cukup ya mulia. Terima kasih Bapak Ketua. Makanya kami senang, Pak. Baik, izin melanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia. Izin saya akan bertanya kepada klien saya dulu, terdakwa Yoki. Kenapa? Saya akan bertanya kepada Bapak Yoki duluan sebagai Oh terdakwa. gitu ya, silakan. Pak, saya Ya. akan bertanya mengenai ekspor MM domestik dulu ya. Dalam dakwaan kan Bapak dipersalahkan melakukan ekspor minyak mentah domestik baik yang bagian negara maupun bagian K3S. Nah ini tadi Bapak sudah menjelaskan dengan komprehensif sebelumnya pada saat diperiksa oleh JPU, jadi saya tidak akan mengulang. Tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa pada saat kejadian melakukan ekspor minyak mentah Buko itu, memang pada saat itu Pertamina itu lagi dalam periode transisi begitu ya Pak ya? Betul. Nah, ini akan saya tunjukkan mengenai posisi Bapak pada saat periode tersebut ya. Nah tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa memang Iya. pada saat itu masih ISC begitu ya Pak? Betul. Nah ini betul ini posisi Bapak di sini? Benar. Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT KPI. Iya, ini sampai 31 September 2021. Oke. Nah, apa maksud garis putus-putus di sini, Pak? Yang di bawah itu adalah organ Pertamina semua yang secara legal tidak melapor kepada saya. Itu hanya dititipkan di mana peran saya untuk memastikan ya apa yang diputuskan di level itu sudah mendapatkan review. Jadi ini organisasi virtual namanya. Jadi sesuai penjelasan Bapak pada saat melakukan ekspor tersebut posisi Bapak hanya mereview begitu? Betul, saya bukan pejabat berwenang karena KPI belum melakukan apa-apa. KPI waktu itu tidak boleh bertransaksi. Penjualan itu dilakukan oleh Pertamina Persero. Makanya saya bingung, kenapa PT KPI diperkaya? Apa hubungannya dari Banyu Urip 600 juta? Padahal tidak bertransaksi. Di situ saya ngelihat hitungannya aneh. Saya mau nanya BPK, cuma nggak dibahas kemarin. Oke, baik. Bapak tadi menyatakan yang bertransaksi adalah Pertamina. Saya akan tunjukkan satu sales order mengenai minyak Buko. Ini di sini ada tulisannya nih dijual kepada Sahara Energy ya. Betul, itu lihat kopnya Pertamina, Oke. sellernya adalah PT Pertamina Persero. Ya. Bapak, Penandatangannya juga bukan saya karena saya tidak berwenang untuk menandatangani. oke, jadi di sini siapa sellernya PT Pertamina ya? Betul. Di kebawah yang siapa yang tanda tangan? Di situ manajer crude oil procurement PT Pertamina Persero, Ya, oke. Pak Sani. Jadi waktu itu Pak Sani, Pak Dwi itu adalah organ Pertamina yang secara virtual melapor ke saya. Secara wewenang masih di Pertamina. Oke, baik. Sekarang saya masuk ke kalau K3S itu kan memang kalau tidak deal tidak sampai di Bapak ya. Jadi saya tidak tanya mengenai penolakan minyak mentah K3S. Kemudian saya masuk ke isu impor minyak mentah, Pak. Ya.
mengenai tadi Bapak sudah menjelaskan mengapa spot dan term lebih mahal, jadi saya juga tidak tanyakan itu lagi. Sekarang saya masuk ke Trafigura, Pak. Iya. Jadi Bapak menjelaskan bahwa memang ada Bapak memberikan disposisi mengenai permintaan dari Trafigura untuk TAT ya, bukan Trafigura, TAT. Betul. Untuk mengikuti tender. Nah, saya akan tunjukkan disposisi yang Bapak maksud. Apakah ini yang Bapak maksud? Boleh diperbesar, Bu? Ya. Iya. Ini dari ya, Direktur Optimasi Feedstock Product. Ke PV Feedstock, ya. Betul. Ya, ini. Iya. Jadi kan ada usulan Trafigura, saya minta evaluasi. Kita buka dulu surat sebelumnya. Nah, apakah tadi disposisi Bapak itu terkait dengan surat Trafigura yang ini, 20 Mei? Setahu saya iya. Ya, di sini. Jadi itu proposal Trafigura untuk penyelesaian. Nah, Bapak bisa jelaskan proposalnya pada saat itu apa? Yang di dalam surat ini, sikat aja. Ya intinya begini, Trafigura ini punya itikat untuk menyelesaikan yang menjadi dispute selama ini. Kalau bahasa Trafigura dispute, bahasanya kita klaim karena mereka tidak mengakui klaim tersebut. Tadi sudah saya sampaikan, kita tidak melakukan arbitrase karena biayanya lebih mahal dibanding klaimnya yang 1 juta. Nah ini kita melihat Trafigura punya intensi yang positif, saya disposisi ke bawah, boleh lihat ke atas. Oke, masuk ke disposisi. Ya saya sampaikan evaluasi usulan ini. Terus yang kedua, jika dengan pembayaran ini telah terpenuhi kewajiban Trafigura, silakan jajaki pelepasan sanksi. Jadi saya serahkan kepada tim untuk lakukan evaluasi. Terakhir proses sesuai ketentuan. Ya. Tidak ada yang lain. Jadi disposisi Bapak ini ya. Nah kemudian tadi Bapak udah jelaskan bagaimana tim melakukan rapat yang ada membahas masalah ini. Saya tidak akan membahas itu lagi biar lebih singkat. Saya akan tunjukkan mengenai bukti pembayaran dari Trafigura kepada Pertamina. Ini ada bukti pembayaran, Bapak tahu ini? Saya pernah dilaporkan bahwa sudah dibayar. Ya ini tanggal 11 Agustus ya Pak. Ya, jadi ini basis inilah laporan ke BPK bahwa yang menjadi temuan BPK sudah terselesaikan. Oke. Nah kemudian saya akan tunjukkan satu lagi. Nah ini confirmation and purchase order dari Trafigura ke bawah. Nah di sini ada delivery schedule-nya itu tanggal 1 sampai 5 Oktober Pak. Nah apakah berdasarkan ini artinya pembayaran yang diterima oleh KPI dalam hal ini dari Trafigura itu memang lebih dulu dibanding pembayaran yang diberikan Pertamina kepada Trafigura? Ya tadi kan pembayaran di Agustus, sementara ini kan delivery-nya 1-5 Oktober. Pembayaran Pertamina ke Trafigura pasti setelah lewat Oktober. Oke. Jadi Trafigura bayar denda dulu, bayar klaim dulu, baru mereka mendapatkan pembayaran. Jadi pembayaran dendanya tidak menggunakan uang Pertamina ya? Seharusnya tidak. Tidak ya. Oke. Sekarang saya masuk ke isu mengenai kapal JMN yang tadi Bapak bertemu dengan Mandiri ya Pak. Ya. Boleh saya tanyakan Pak, tadi Bapak menceritakan kenapa sih Bapak bersedia bertemu dengan Mandiri. Bapak menyatakan bahwa memang asal muasalnya Bapak itu memang ada keinginan untuk memperbaiki IPIS karena memang Bapak menemukan banyak sekali yang namanya kerusakan tiap minggu begitu tadi Bapak cerita ya. Betul. Nah, saya mau tadi sebenarnya saya mau tunjukin tadi, tapi sekarang saya tunjukin mengenai bukti bahwa ini apakah dokumen ini yang Bapak maksud bahwa banyaknya pada tahun 2023. Ya, ini list insiden, ini ada setingat saya 39. Coba lihat di situ ada collision fire. Naik ke atas boleh, saya tunjukkan. Tuh banyak sekali kapal sewa dan ini listnya. Jadi memang kami monitor semua kecelakaan. Jadi hampir tiap minggu itu kejadian waktu di awal saya memimpin. Ini kejadian-kejadian. Iya. Ini bukan kerusakan, ini kecelakaan. Itu fire, oil spill, flooding, kebanjiran, elision tuh bersenggolan. Oke. Begitu. Jadi dasar ini yang membuat Bapak untuk mengajak semua ship owner itu untuk memajakan kapalnya begitu termasuk kepada JMN. Ada lagi kinerjanya juga jelek karena ini kan ibaratnya kalau ada iceberg teori itu ini yang cuma muncul
kecelakaan. Di balik itu lebih banyak masalah lagi, pencurian dan lain-lain. Standarnya nggak benar, nggak bagus, jauh dari standar internasional. Oke, di sini kan di dalam dakwaan kan Bapak seolah-olah memberikan keistimewaan Pak kepada JMN dengan bertebu mandiri sehingga membantu JMN untuk agar memperoleh fasilitas kredit begitu ya. Nah sekarang saya ingin tunjukkan satu notulen rapat bahwa Bapak memberikan nih saya tunjukkan nih. Charter Owner Meeting PT PIS 2023. Ya, saya tahu ini. Ya. Ini rapat di 12 April. Ya, ini Charter Owner Meeting ini pertemuan setahun 2 kali antara Pertamina International Shipping dengan seluruh mitra kapal. Di awal acara saya selalu memberikan arahan. Nah, ini pertemuan pertama kali saya bergabung. Di situ saya sampaikan, visi PIS selaku global player pada industri shipping akan menerapkan standar global. Intinya mau perbaikan pada kapal milik maupun kapal sewa dengan menerapkan beberapa hal. 1, improvement terkait aspek safety dan seterusnya. 2, pelaksanaan inspeksi terhadap kapal-kapal yang singgah pada terminal dan selanjutnya. 3, standarisasi ship management. Ship management itu yang mengelola kapal. Jadi kita akan meng-approve, jadi kapalnya boleh milik siapa saja, tapi yang mengelola harus di-approve oleh PIS. 3, implementasi SAYER. SAYER ini standar internasional. Dan 4, ini yang selalu saya sampaikan, bahwa PIS akan melakukan program peremajaan kapal melalui long term time charter, yang berarti 10 tahun, dan medium time charter, yang berarti 5 tahun. Jadi, ini satu contoh bahwa di berbagai forum saya mengundang semua pihak. Saya sampaikan waktu itu, mau tahu detailnya, tanya tim saya. Kebutuhan ada di tim detailnya. Tapi kami membuka seluas-luasnya. Yang mau invest silakan. Caranya jelas, ikut tender. Oke, baik. Artinya informasi yang Bapak sampaikan kepada Bank Mandiri pada saat PT JMN itu mengajukan kredit, ini sama, informasi ini sama juga Bapak? Tidak ada pengecualian sama sekali. Jadi siapapun yang mau pengecualian. ketemu pasti saya kasih informasi yang sama. Bapak infokan kepada semua ship owner ya, semua mitra Bapak lakukan sama kan? Siapapun, belum mitra pun kalau nanya saya kasih tahu. Apa urgensi Bapak untuk itu? Iya, mereka berinvestasi. kan begini, saya sampaikan, kita itu kekurangan kapal. Kami itu jujur, kadangkala di titik-titik tertentu tuh mengemis. Pak, habis sewa, ikut lagi tender ya Pak? Maaf Pak, kami mau ke CPO aja. Lebih bagus harganya untuk angkutan kami. Maaf Pak, kami mau keluar negeri. Bayarnya 3 kali lipat. Jadi posisi tawarnya seringkali di masa-masa itu 2023, 2024, pemilik kapal itu bisa pilih saya mau ke sini. Pertamina bukan segala-galanya. Anda mau bayar berapa Pak? Kami nggak bisa mahal-mahal. Pak Rifa, itu saya naikin dikit sudah komplain. Subsidi nggak masuk. Begitu. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Mengenai FGD Pak yang tadi dibahas oleh jaksa, Bapak tahu mengenai FGD tersebut? Saya nggak tahu. Nggak tahu, oke. Tadi sempat kan dibahas bahwa FGD tersebut membahas mengenai FOB dan CFR gitu ya. Nah, apakah Bapak bisa menjelaskan bahwa memang dari saksi-saksi sebelumnya telah menjelaskan bahwa memang dari sisi masing-masing subholding antara KPI dan PIS itu memang diperintahkan atau disarankan oleh Direktur Pertamina untuk saling bersinergi sehingga memang pengangkutan oleh KPI sebaiknya memilih FOB dengan PIS gitu, tidak CFR sehingga menguntungkan pihak lain. Jadi bisa saya ceritakan, FOB itu bukan cuma visi dan misinya Pertamina, itu cita-cita negara. Saya dalam banyak kesempatan saya meeting dengan Bappenas. Itu salah satu defisit neraca perdagangan kita itu adalah angkutan barang dari luar negeri maupun ekspor. Per triwulan kita itu defisit 1,8 miliar dolar sampai 2, miliar dolar. Jadi memang ada cita-cita memajukan industri pelayaran. Semakin banyak perusahaan Indonesia, semakin sebanyak-banyaknya kapal berbendera Indonesia. Begitu ya. Supaya apa? Kalau kita impor kita yang ngangkut, bendera Indonesia yang ngangkut. Kalau ekspor, bendera Indonesia yang ngangkut. Kenapa bendera Indonesia?
yang bekerja adalah pelaut Indonesia, warga negara Indonesia, devisanya untuk orang Indonesia. Di PIS saja itu ada kurang lebih 10 sampai 12 ribu pelaut yang bekerja dan itu orang Indonesia. Jadi wajar kalau komisaris utama waktu itu Pak BTP, Bu Nike, Pak Yoki maksimalkan FOB supaya kita yang ngangkut. Oke, baik. Pak, mengenai prevalensi kapal berbendera Indonesia yang dianggap dengan adanya prevalensi itu menutup kompetitor lain untuk ikut dalam pengadaan, Pak. Boleh diulang? Ya, mengenai prevalensi kapal berbendera Indonesia dalam pengadaan, klausul itu. Nah, itu dianggap dengan adanya klausul tersebut mengarahkan pengadaan ini kepada PT JMN dan menutup kompetitor lain untuk ikut gitu, yaitu salah satunya kompetitor asing, misalkan kapal-kapal berbendera asing. Nah, menurut Bapak sebagai DIPIS nih, yang Bapak tahu, lebih murah mana Pak, harga kapal berbendera Indonesia atau asing, berbendera asing? Berdasarkan pengalaman saya begini, kenapa sewa kapal di Indonesia itu lebih murah, bisa 40%. Pemilik kapal Indonesia itu pendekatannya adalah nilai investasi, pengembalian investasi. Selama nilai investasinya masuk, mereka bersedia dengan harga yang kompetitif. Selama ada stabilitas. Itu yang terjadi di owner Indonesia pada zaman COVID 2020, perusahaan dunia kolaps. Domestik stabil walaupun rate-nya ini. Karena kenapa? Kita punya market yang besar. Pertamina memang anchor-nya dan sawit kalau untuk tanker. Sementara internasional pasti pakai international rate yang umumnya memang lebih tinggi. Begitu, Bu. Oke. Kemudian saya lanjut ke acara golf di Bangkok ya, Pak. Ya. Ya, saya ingin tanyakan pada saat Bapak mengikuti acara golf di Bangkok itu, Bapak menggunakan biaya sendiri atau dibiayai oleh swasta? Di awalnya saya nggak tahu secara detail. Saya bayarnya ke Saudara Muhammad Said. Cuma pada saat setelah kejadian ini saya ketahui bahwa Pak Dimas yang menalangi. Jadi waktu itu saya bayarkan untuk biaya hotel dan lapangan golf. Karena tiketnya udah kita beli sendiri. Oh, tiket Bapak beli sendiri Iya, ya? kita pulangnya naik Air Asia waktu itu. Nah, untuk di sana Bapak ditalangi oleh Pak Dimas, kemudian Bapak sudah ganti ke Pak Said? Saya nggak tahu di titik itu. Karena memang yang mengurusi Saudara Said. Oke, jadi sepengetahuan Bapak waktu itu yang bayar Saudara Said ya? Betul. Oke. Nah, mengenai chat-chat tadi antara yang dibuka oleh Pak Jaksa mengenai Pak Agus dengan Pak Dimas, chat-chat antara Agus dengan Dimas, apakah Bapak tahu mengenai chat-chat itu? Tidak tahu. Apakah pernah Pak Agus minta ke Bapak untuk minta bantuan terkait untuk dibantu pengadaan DIPIS untuk Saudara Dimas? Pak Agus ya tadi pertanyaannya? Iya, Pak Agus. Tidak pernah. Nggak pernah ya. Pak, apakah Bapak pernah menerima suap dari ketiga swasta ini? Tidak sekalipun. Tidak ya. Kemudian yang terakhir, mengenai apa harta Bapak yang disita dalam perkara ini? Iya, rekening saya, rekening istri, rekening anak saya, rekening kantor istri saya termasuk uang klien istri saya karena istri saya notaris. Maksudnya uang klien bagaimana Pak? Istri saya kan notaris, jadi Bapak bisa ceritakan? Iya, jadi istri saya ini notaris, jadi punya klien untuk yang melakukan jual beli rumah, jadi ada PPJB Lumnas, jadi duit pajaknya kan dititipin. Dititipin ke notaris. Sampai pada saat terjadi AJB harus dibayar. Nah ini banyak sekali yang disita, dan itu membuat kesulitan. Dalam perkara ini Bapak tidak ada didakwa menerima keuntungan pribadi kan? Tidak ada. Tidak menerima suap? Ya. Tidak ada. Baik. Cukup dari saya yang mulia, dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. Masih kepada Pak Yoki. Pak, saya tanya yang belum ditanyain aja Pak, terkait dakwaan. Terkait Pertamina Market Differential Pak, yang didakwakan kepada Bapak. Pak, kalau boleh tahu, itu PMD ada sejak kapan Pak? Saya itu baru tahu PMD itu setelah terima dakwaan. Terima dakwaan Pak? Saya nggak pernah tahu namanya PMD. PMD itu prosedur di level manager untuk susun HPS. HPS saja saya baru pertama kali lihat di persidangan ini.
karena HPS itu rahasia dan tidak pernah ditembuskan ke saya. Jadi apalagi PMD-nya. Iya. Kalau Bapak di KPI itu sejak kapan Pak? Jadi Direktur Feedstock Pak? Secara jabatan Juni 2022. Juni 2020. Juni 2020. Juni 2020. Terus kemudian Bapak belakangan mengetahui nggak Pak PMD itu adanya kapan Pak? Saya baru tahu di persidangan ini. Kapan Pak? Ya itu 2017 ya. 2017 ya Pak Iya. ya? Kemudian Pak terkait dengan di dakwaan juga nih Pak, tadi belum dibahas mengenai Olimpik Luna Pak atau Excravos VLCC ini Pak. Ini Bapak bisa menjelaskan nggak Pak? Emang dalam hal ini apakah Bapak punya otorisasi atau kewenangan dalam menentukan VLCC atau Excravos ini Pak? Ya, sama seperti PMD. Saya baru mendengar namanya Olimpik Luna, ada cerita semula mau pakai Suezmax, tiba-tiba jadi kolot itu di persidangan ini. Dan apa tadi pertanyaannya? Kewenangan Pak? Kewenangan tidak sampai saya, karena memang proses pengadilan nggak nyampe saya. Nggak sampai ke Bapak ya Pak ya? Tidak. Dalam hal ini itu sampai direktorat mana aja Pak yang Bapak ketahui? Bapak kan Yang direksi pasti juga itu nih. paling tinggi di direktur teknis. Waktu itu kalau Luna 2022 ya, itu artinya di direktur operasi paling tinggi. Paling tinggi ya Pak ya? Direktur operasi. Kemudian Pak terkait dengan Jenggala Nasim Pak. Ya. Kan Bapak terkait isu Bank Mandiri nih Pak di dakwaan ini Pak dari kemarin yang dibahas. Boleh Bapak ceritakan sedikit aja Pak. Itu Bank Mandiri maksudnya ke Bapak itu minta konfirmasi, Bapak tanda tangan dalam surat atau lembar konfirmasi apa hanya mencari informasi Pak? Ya saya ceritakan Pak, Bank Mandiri datang nanya sejumlah informasi, saya jawab yang saya bisa. Jadi mencari informasi, tidak ada notulen rapat, tidak ada konfirmasi yang saya tanda tangani, seperti itu Pak. Oke. Kemudian Pak, tadi ini yang chat atau grup WhatsApp tadi yang di pas ketika Pak Agus Purwono diperiksa Pak, ada grup Garda Kencana seperti itu Pak, Bapak ada di dalamnya Pak. Betul. Ini saya nggak mau bertanya aja nih Pak terkait dengan, saya fokus ke tindak pidananya Pak, khususnya tindak pidana korupsinya aja Pak. Saya kasih ilustrasi nih Pak, saya dengan beberapa jaksa di depan, ada hakim tinggi, hakim Mahkamah Agung, bahkan ada satu grup Pak dalam grup kuliah gitu loh Pak. Tapi kita nggak ngebahas apapun terkait perbuatan melawan hukum dalam hal ini korupsi Pak. Yang kita fokus hanya bahas kuliah. Pertanyaan saya kepada Bapak dalam grup tersebut, apakah pernah Pak ngatur-ngatur Pak Agus, Pak Sani atau orang terdalam yang ada dalam grup tersebut untuk mengikuti kemauan atau mengatur pengadaan seperti itu Pak? Pak, itu grup sosial, di mana isinya itu bukan cuma PIS, bukan cuma KPI, ada orang lain juga di situ. Jadi memang itu keperluannya untuk sosial, tidak ada yang lain. Oke. Kemudian Pak, saya hanya membuktikan dari sisi hukum pidananya, khususnya suap, konflik of interest atau kickback-nya nih Pak. Dalam hal ini tadi udah ditanyakan oleh ini, kalau suap nggak ada ya Pak ya? Tidak. Kalau konflik of interest Pak, dalam hal ini apakah sanak family Bapak, istri, anak atau keluarga Bapak itu berupa ada gak jadi komisaris atau pemegang saham di swasta swasta JMN seperti ini Pak? Tidak. Kemudian setelah kapal itu disewa, apakah Bapak pernah menerima kickback atau setelah pengadaan ini selesai Pak dari swasta-swasta ini Pak? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian Pak, terkait dengan harta yang disita tadi ditanyakan oleh rekan kami, ada beberapa ya Pak, dalam hal ini ada rekening Bapak, anak, istri ya Pak ya, rekening kantor seperti itu ya Pak ya. Pak, yang Bapak ketahui nih Pak, ketika proses penyidikan, dari beberapa harta yang disita tersebut, apakah masuk dalam daftar barang bukti Pak? Beberapa Pak. Berapa yang masuk dalam daftar barang bukti Pak? Setahu saya cuma 3 rekening dan semuanya rekening saya. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Cukup majelis. Ada tambahan majelis? Ada yang ketinggalan? Izin majelis satu aja lagi. Terkait dengan apa namanya? FGD tadi di Pullman. Satu aja pertanyaan. Pak, Bapak benar Pak, tanggal 4 ini
Bapak di Rumah Sakit Pondok Indah nih Pak, melakukan Iya, medical betul. check apa? Betul, memang karena saya lihat secara jadwal saya medical check up dan ini reportnya. Jadi memang saya melakukan itu. Saya nggak ikut FGD kok. Di Rumah Sakit Pondok Indah di Jakarta ya Pak ya, bukan Bandung ya Pak ya? Setahu saya nggak ada di Bandung. Oh ya. Iya. Ada yang mulia. FGD-nya itu kan siang. Nah, ini coba. Nggak ada, cuman ininya. Ini report aja yang mulia. Coba naikin Ini kanan. report, bukan report hasil check up-nya yang mulia. Nggak ada, ini aja majelis. Nggak ada majelis. Oke. Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ke yang lain majelis. Ke Bapak Agus ya Pak. Iya. Oke. Mengenai ekspor dulu, Pak. Dalam melakukan ekspor itu, apakah Bapak memperoleh izin dari SDM dan SKK pada saat itu? Berkomunikasi dengan SKK atau SDM nggak? Untuk ekspor yang mana? Ekspor minyak mentah Banyuwangi. Yang ekses. Ya, yang ekses. Yang untuk ekses Banyu Urip saya masih belum menjabat di PT KPI. Oh, oke. Kalau Pak Sani? Oh, lupa. Pak Agus dulu. Oke. Oh, belum menjabat ya, Pak? Oke, Belum. sekarang saya masuk ke mengenai VBCS dan PMD, Pak. Ketentuan VBCS dan PMD. Di dalam dakwaan nih, klien saya, Pak Yoki juga bersama-sama dengan Bapak itu didakwa memasukkan ketentuan VBCS dan PMD di dalam TKO. Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak, Bapak itu dalam menjalankan pengadaan atau pembelian minyak dengan penghitungan PMD itu tuh adanya didasarkan oleh TKO atau ada perintah dari Pak Yoki? Untuk perhitungan HPS yang dimana di dalamnya ada unsur PMD bukan wewenang saya, Bu PH. Oh, Jadi oke. ada di VP ORMD. Oh, bukan di kewenangan Bapak ya? Betul. Oke. Sekarang saya masuk mengenai ke pengadaan kapal ya. Tadi Bapak ada beberapa chat dengan Pak Dimas mengenai rencana untuk pengadaan kapal. Yang saya ingin tanyakan, sebenarnya urgensi Bapak dalam melakukan komunikasi dengan Bapak Dimas itu sebenarnya urgensinya apa? Bapak sebagai owner ship, sebagai cargo owner itu urgensinya apa, Pak? Untuk yang Olimpik Luna atau untuk yang Nasim? Untuk yang Olimpik Luna. Untuk yang Olimpik Luna, awal saya mencari kargo kolot itu saya berbicara dengan saudara Indra Putra dan pada saat itu memang prioritas saya adalah mencari kargo untuk partner kolot kargo Escravos. Perbincangan dengan Pak Dimas sendiri pun itu terjadi setelah ketika saya dan maksud saya KPI dengan PIS itu mengalami deadlock terkait dengan negosiasi margin, di mana saya menyampaikan kepada Pak Dimas terkait permasalahan tersebut dengan harapan Pak Dimas bisa membantu proses negosiasi antara KPI dan PIS. Oke. Apa sih Pak resikonya kalau kargo itu tidak terangkut, Pak? Kargo KPI terlambat atau tidak dapat kapal? Resikonya sangat besar buat KPI sendiri ya. Satu, mungkin dari sisi security of supply. Kargo tersebut sudah dijadwalkan untuk tiba di Cilacap sekitar bulan Februari, kalau loadingnya Januari ya sekitar bulan Februari. Di mana pada saat kita melakukan negosiasi untuk proses kolot itu kita lakukan sudah pada bulan Desember. Dari Desember ke Januari itu waktu yang sangat singkat dan tidak memungkinkan untuk mencari kapal pengganti lain untuk kargo Suez, sehingga terjadi potensi kegagalan delivery untuk kargo Escravos ke kilang kami di Cilacap. Potensinya akan berimbas kepada terjadinya kelangkaan minyak karena produksi kilang turun, intake kilang turun, sehingga dampak ke masyarakat akan menjadi besar. Resiko kedua adalah di KPI sendiri kami pada saat melakukan pengadaan tersebut, perjanjian kontrak dengan supplier itu terdapat salah satu klausulnya mengenai gagal lifting. Jadi kami sebagai PT KPI sebagai buyer ketika kami gagal lifting, pihak seller ini akan membebankan klaim
gagal lifting sebagai akibat dari kegagalan kami atas segala biaya yang muncul ketika sumur mereka harus mengalami gagal lifting tersebut. Apakah mereka sumur ketika stop atau mengalihkan stok atau apapun biaya yang muncul itu akan dibebankan kepada kami. Jadi itu menurut saya resiko yang sangat besar sekali, dua resiko tersebut yang mendasari kami akhirnya melakukan inisiatif untuk melakukan kolot. Apakah resiko-resiko itu yang Bapak menjadi latar belakang Bapak juga untuk ikut aktif mencari kapal, bantu PIS untuk mencari kapal? Betul. Ya, resiko itu yang menjadi dasar kami dan potensi saving yang akan kami dapatkan dari kegiatan kolot itu pun juga menjadi dasar untuk kami juga melakukan inisiatif kolot tersebut. Dan memang pada saat setelah pengapalan itu dilakukan, terbukti memang bahwa ada saving yang diterima oleh PT KPI. Oke, baik. Chat-chat antara Bapak dengan Indra Putra maupun dengan Pak Dimas ini, apakah Bapak juga setelah melakukan komunikasi itu Bapak melaporkan kepada Pak Yoki? Itu periodenya kalau nggak salah akhir tahun 2022 ya. Seingat saya waktu itu Pak Yoki sudah tidak di PT KPI lagi. Bukan, Ibu. pada saat di PIS, pada saat posisi Pak Yoki di PIS. Oh tidak, saya tidak melaporkan kepada Pak Yoki ketika Pak Yoki juga berada di PIS. Kegiatan ini kan memang kegiatan antara PT KPI dan PIS dan level interaksi saya di PT KPI sendiri dengan PT PIS sendiri ada di level VP-nya dengan Pak Muhammad Reza dan Pak Temi untuk yang PIS Jakarta. Ya, artinya pada saat Bapak untuk mencoba mencari kapal itu Bapak tidak ada laporkan ke Pak Yoki ya? Tidak ada. Oke. Kemudian beralih ke Pak Sani enggak, Pak? Dilanjutkan. Pak Agus Purwono ya Pak, saksi ya? Ya, baik. Pak, saya tanya mengenai PMD Pak. Ini kan isunya Bapak, Pak Yoki, Pak Sani ini bersama-sama nih Pak menambahkan komponen PMD. Bapak bisa jelaskan Pak terkait PMD ini Pak. Itu ada sejak kapan Pak? Yang pertama mungkin saya jelaskan bahwa untuk terkait dengan otorisasi pembuatan HPS di mana di dalamnya ada PMD bukan di fungsi saya, namun dari dakwaan dan dari fakta persidangan yang kami ketahui ya memang PMD itu sudah ada semenjak tahun 2017 kalau saya nggak salah ingat ya. Oke. Kemudian Pak terkait dengan dakwaan sewa kapal Olimpik Luna nih Pak. Ini kan tadi kan ada pembicaraan margin 12-15% Pak. Pertanyaan saya Pak, itu untuk marginnya itu untuk kepentingan KPI atau kepentingan pribadi Pak? Margin itu adalah untuk kepentingan PIS karena margin itu adalah margin yang akan dinikmati oleh PIS. Jadi besaran margin 15% atau 12% itu adalah margin yang akan dikenakan PIS kepada PT KPI. Kalau dari kepentingannya PIS, semakin besar marginnya akan semakin baik bagi PIS. Untuk kepentingan PT KPI, semakin kecil marginnya akan semakin baik buat PT KPI. Kemudian pada faktanya Pak, terlaksana nggak Pak yang dituduhan seperti itu Pak, yang 12-15% Pak? Saya juga baru mengetahui dari fakta persidangan bahwa ternyata PIS mengambil margin yang lebih besar daripada 15 ataupun 12% itu. Saya lupa realisasinya mungkin sekitar 20-an something. 20%-an ya Pak ya. Kemudian Pak terkait dengan grup-grup tadi Pak yang ada Pak Yokinya Pak. Pertanyaan saya sama Pak. Ada gak Pak perintah dari Pak Yoki mengkondisikan atau mengatur mengenai pengadaan seperti itu Pak? Tidak ada. Atau Bapak pernah ngelihat gak Pak Yoki dalam hal ini dipanggil atau untuk menerima uang seperti itu Pak? Tidak ada. Tidak pernah saya melihat. Ya. Dilanjutkan majelis. Saya lanjutkan kepada Pak Sandi ya Pak. Ya. Oke, untuk masalah ekspor Pak. Mengenai ekspor minyak mentah bagian K3S yang tadi ditolak gitu ya. No deal.
Nah, apakah pada saat no deal itu Bapak ada melaporkan ke Pak Yoki, Pak? Tidak ada, karena sesuai otorisasi tidak terjadi kesepakatan hukum atau transaksi antara KPI dengan K3S tersebut. Oke. Dari saya sih cukup untuk Pak Hani, saya mau pindah ke Dimas, ke Pak Dimas ya, langsung. Baik. Oke, Pak. Di dalam grup WhatsApp yang tadi ditampilkan oleh Pak JPU, Pak. Baik. Di situ. Apakah di dalam grup WhatsApp itu Bapak Yoki pernah memberikan informasi atau bocoran-bocoran kepada Bapak terkait pengadaan di dalam PIS atau informasi HPS itu ada? Tidak pernah. Apakah Bapak pernah memberikan fasilitas atau suap atau apapun uang kepada Bapak Yoki? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Kemudian terkait nilai investasi yang Bapak salurkan di pembelian kapal JMN itu nilainya berapa, Pak? Untuk kapal yang mana? Nilai yang 3 kapal JMN yang Bapak beli dengan fasilitas Mandiri itu nilainya berapa? Sebagai contoh, salah satu kapal itu mungkin harganya sekitar $50 juta. 50, berarti investasinya cukup besar begitu ya? Besar. Nah, apakah chat-chat antara Bapak dengan Saudara Agus itu memang hanya meminta info mengenai kebutuhan kapal di PIS? Tujuan saya melakukan pembicaraan tersebut memang hanya untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dengan informasi itu kami dapat menimbang resiko, menimbang opportunity, menimbang outlook ke depannya seperti apa. Itu semata-mata kami lakukan demi mendapatkan informasi yang lebih dalam membuat keputusan. Itu saja. Apakah Bapak meminta kepada Saudari Agus untuk meneruskan permintaan Bapak itu kepada Bapak Yoki seperti minta info-info di PIS itu pernah nggak? Tidak pernah. Nggak pernah ya. Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Ditambahkan. Sedikit majelis. Terkait dengan Pak Dimas, saya mau tanya terkait dengan VLCC ya Pak. Baik. Ini kan di dakwaan klien kami nih Pak Yoki. Dibilang bersama-sama dengan tujuan menghindari proses lelang terbuka, mengatur, mengkondisikan. Intinya itu di akhir bilang kalau Bapak dapat fee 2-3% atas sewa kapal itu. Kalau di dakwaan kami Pak, pertanyaan saya, Bapak pernah Pak terima fee 2-3% itu Pak? Baik, ini terkait Olimpik Luna ya? Iya. Baik, saya tidak pernah menerima fee 2-3% seperti di dalam dakwaan. Dakwaan tersebut hanya bersumber kepada BAP saya sendiri tertanggal 12 Februari 2025 sebelum saya ditetapkan sebagai tersangka. Di situ saya ditanya atas chat tersebut, apa yang Anda harapkan? Dan pada saat itu saya menjelaskan bahwa apabila saya menyewakan kapal dengan PT dan kemudian menawarkan kembali berapa margin yang kira-kira saya dapatkan. Dan saya jawab, mungkin secara umum 2-3% tergantung hasil negosiasi dan lain sebagainya, kondisi market dan sebagainya. Itu hanya bersumber dari BAP saya sendiri. Bukan tidak terjadi dan saya tidak menerima fee apapun. Itu hanya bersumber dari BAP saya sendiri. Oh, oke Pak. Cukup Pak. Terkait dengan kalau JMN ke Pak Gading atau Pak Dimas? Pak Dimas ya? Juga terkait dengan Bank Mandiri. Pak Gading mungkin ya? Pak Gading. Kalau Pak Gading majelis. Lanjut ke Pak Gading. Pak, terkait dengan permintaan Bank Mandiri ini Pak, ada minta informasi tadi Pak yang sudah saya tanyakan kepada Pak Yoki. Tadi kan Bapak ditanya, memang benar ya Pak, ada permohonan fasilitas kredit ke Bank Mandiri ya Pak ya? Ada. Ada ya Pak ya? Betul. Bisa dijelaskan Pak dalam rangkanya Pak itu Pak? Kenapa maksudnya dalam hal ini, apakah Bapak meminta Bank Mandiri untuk meminta informasi kepada Pak Yoki Pak dalam hal ini? Atau meminta konfirmasi Pak? Atau inisiatif dari Bank Mandiri Pak? Yang pertama itu yang mengajukan permohonan itu bukan saya, karena posisi saya di JMN itu sebagai komisaris. Komisaris. Yang melakukan penawaran itu direksi. Nah, saya sebagai komisaris mungkin memberikan advisory ya. Nah, terkait permohonan itu, pengajuan kredit JMN, lalu kemudian dari pihak Bank Mandiri
meminta melakukan konfirmasi kepada pihak Bank Mandiri. Di situ saya katakan silakan aja, tapi bukan kita yang fasilitasi. Jadi dari pihak Mandiri sendiri yang menghubungi dan membuat jadwal dengan pihak PIS. Jadi bukan dari. Oh, bukan dari pihak Bapak yang minta ya Pak, itu dari inisiatif dari Bank Mandiri ya Pak ya? Betul. Persyaratan pengajuan kreditnya itu sudah lengkap Pak, termasuk jaminan-jaminannya itu Pak? Itu harus dipastikan dulu. Konfirmasi ini satu dari sekian banyak hal yang harus kita penuhi. Oh, oke. Kemudian ke Pak Keri. Pak Keri ini di dakwaan sama sih tadi terkait dengan Bank Mandiri, di dakwaan terdakwa Yogi Firnandi atas permintaan Muhammad Keri dalam rangka pembiayaan pembelian kapal JMN yang akan didanai Bank Mandiri. Pertanyaan saya Pak, dalam hal ini Bapak pernah Pak menyuruh lewat Pak Gading atau lain-lain untuk menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Pak Yogi Pak, seperti itu Pak? Enggak. Tidak pernah ya Pak ya? Enggak. Cukup. Kesempatan kepada penasihat hukum Pak Keri, Pak Gading dan Pak siapa? Dimas. Ini saya tanyakan, ini kita kan tinggal berapa menit ini? Bagaimana? Senin aja. Justru itu kami mau usul Pak, ini nanti kepotong. Gimana? Jadi kalau boleh ditunda dulu Pak. Oh, boleh? Iya, usul Boleh. Pak. Iya, Makasih, Pak. boleh. Karena kan saya juga berhenti. Setengah 12 kita selesai, capek kita. Kita Senin ya? Iya. Sore atau malam kemungkinan, karena saya pagi itu ada tipikor, mungkin saya batasi nanti. Mungkin tadi kan Pak Rifa tadi kan saya jatuhkan jam 4:30. Kemungkinan sore atau malam jam 7 ya. Gitu ya. Gitu ya Pak Jaksa. Siapa yang mulia? Ada sedikit terkait yang saksi yang di luar berkas tadi yang mulia. Hanya konfirmasi saja. Jika masih dikasih kesempatan kami akan hadirkan Senin, tapi kalau tidak kami cukup menyerahkan dokumen yang sudah dibuat yang mulia. Karena itu dokumen hanya terkait. Enggak, itu nanti saksinya akan menerangkan apa saja. Terkait pengelolaan OTM saja yang mulia. Untuk semua terdakwa. Untuk Keri sama Gading. Untuk khusus. Ya. Karena kami ada penyitaan OTM itu dikelola oleh Badan Pemulihan Aset. Nah, itu kami akan menjelaskan posisi asetnya. Ini yang asetnya. tangki ya? Iya, tangki Bang. Kalau diperkenankan kami akan hadirkan, tapi kalau enggak kami hanya menyerahkan laporan pengelolaannya saja yang mulia. Izin Bapak Ketua, terkait dengan pengajuan saksi, tentu kami sangat menghormati keinginannya lah begitu. Namun sejak awal kami sampaikan bahwa tempusnya ini kan 2013 sampai 2024. Nah, kalau terkait pengelolaan setelah sita dan seterusnya ini, sebenarnya ini sudah di luar tempus. Kami aja udah masalahkan sebenarnya. Penyidikan 2018 ditarik ke belakang. Intinya kami keberatan kalau ditambah-tambah lagi. Gitu ya. Enggak ada. Ini dihadirkan saksi yang di luar berkas itu tujuannya untuk apa? Jadi gini yang mulia, ini demi kepentingan transparansi apa yang sudah kami sita yang mulia. Jadi OTM ini sekarang dalam pengelolaan Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan yang mulia. Jadi, di bawah pengelolaan Badan Aset. Hanya menerangkan itu saja? Ya, karena ada Sebentar. Terus? Jadi ada penerimaan pembayaran yang masih masuk, itu ditampung di rekening escrow yang nanti kami akan pertimbangkan di tuntutan kami juga yang mulia. Tapi sebetulnya itu sudah terangkum di dalam laporan yang dibuat yang mulia. Kalau emang tidak memungkinkan, cukup kami menyerahkan laporannya saja yang mulia. Urgensinya ke ini nanti apa? Maksudnya kami gini Pak, izin yang mulia, kalau dengan pihak pengelolanya dijelaskan ini
kapan mulai mengelola, kemudian apa saja dana yang masuk, kemudian posisi terakhir berapa di rekening penampungan ada uang hasil pengelolaan OTM ini yang mulia. Tapi sebetulnya di laporan sudah tertuang semua yang mulia. Kalau emang tidak diberikan sesi waktu kami ajukan bukti surat saja. Izin yang mulia. Sebentar. Baik. Jadi setelah majelis hakim bermusyawarah ya, sehubungan dengan permohonan dari penuntut umum, jadi majelis hakim berpendapat bahwa silakan nanti dihadapkan saksinya, kita dengarkan apa nanti anunya ya, nanti kita lihat urgensinya apa, nanti majelis hakim akan menyimpulkan itu nanti, gitu ya, saya kira begitu. Izin Silakan. yang mulia. Kalau memang diperkenankan pada saat saksi itu hadir, apakah kami juga perlu hadir yang mulia? Karena tidak ada kaitannya dengan kami. Ini hanya untuk OTM. OTM. Tapi kan hadir untuk, kan masih sidang kita juga. Kan selanjutnya kan masih bertanya kan belum selesai. Ini kan nanti juga masih ditanya juga. Kan jadi Pak Agus ini kan juga jadi saksi. Oh, jadi diselipin ya yang mulia? Kenapa? Saksi ini diselipin, bukan ini selesai dulu? Bukan, iya ini selesai dulu, Oke. ya kan? Selesai sebagai saksi, nanti sebelum terdakwa masuk kita periksa itu sebentar. Gitu ya, paham maksudnya? Gitu ya? Paham, tapi kami keberatan yang mulia karena nggak ada Iya, hubungan sama kami yang nggak mulia. apa-apa. Nanti kita catat keberatannya nanti, ya. Nggak apa-apa kita kan nanti biar tahu ini maksudnya apa. Kan katanya ada uang pengelolaan segala macam, diserahkan kepada ada berapa uangnya segala macam. Artinya kita pengen tahu intinya dari penyitaan itu yang setebel itu tuh apaan sih kan gitu lah. Biar transparan semuanya gitu loh. Saya kira begitu. Gitu ya. Jadi masih belum selesai pemeriksaan saksi dan terdakwa. Maka sidang kita tunda dan akan kita bawa kembali pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026 dengan acara masih keterangan saksi, mahkota, dan terdakwa. Perintah penuntut umum untuk menghadapkan kembali terdakwa pada persidangan yang telah dengan sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dari terdakwa? Cukup, tidak ada penuntut umum? Penuntut umum? Cukup yang mulia. Silakan. Izin Bapak Ketua ini karena Pak Dimas. Oh ya sebentar, Pak Dimas, kemarin ngajukan ini ya, tanggal 16 itu kan libur. Atau memang sudah konfirmasi? Karena tanggal 16 itu cuti bersama, apakah dokternya masih ada? Sudah dicek yang mulia, tanggal 17 yang dia tidak ada. Oh jadi 16 ada, nggak ada masalah. Tadi sudah ada tadi, mana tadi? Sudah kami tanda tangan. Sudah kami cek yang mulia, terima kasih yang Itu mulia. ya, jadi tanggal 16 ya. Makanya tadi agak bingung lah, ini tanggal 16 kan cuti bersama, fakultatif ya untuk ya pegawai negeri sih. Itu loh, takutnya nanti pas kita beri izin ternyata dokternya tidak ada kan repot. Kan gitu ya. Ya, Baik, seperti silakan. Menyampaikan apa? Surat apa?
tadi sebenarnya mau omong itu Bapak Ketua. Terima kasih Bapak Ketua. Iya, sudah. Iya itu, makanya saya langsung masuk tadi, soalnya tadi sudah saya tanda tangani. Cuman tadi itu kita ragu, makanya mau konfirmasi benar tanggal 16 apa mau dirubah gitu loh maksudnya. Itu ya, berarti sudah fix ya, berarti kami keluarkan setelah itu karena sudah kami tanda tangan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, gitu ya. Cukup ya, demikian sidang ditutup. Ya, terima kasih.